Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hanitin Mayana dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM yaitu 17016210022. Video ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah Kewirausahaan Digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Andi Muhammad Sadat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama proyek pendampingan digital marketing UMKM dan juga selama perkuliahan mata kuliah Kewirausahaan Digital. So, happy watching guys! Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek pendampingan digital marketing UMKM. Jadi, Kewirausahaan Digital merupakan salah satu mata kuliah yang diampu pada semester 5 Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Mata kuliah Kewirausahaan Digital pada Program Studi Pendidikan Akuntansi mempelajari mengenai perkembangan teknologi digital, digital marketing, platform kewirausahaan digital, perusahaan-perusahaan digital, dan aplikasinya dalam kewirausahaan serta sharing ekonomi. Nah, pada pengimplementasian tugas mata kuliah Kewirausahaan Digital, Bapak Andi Muhammad Sadat selaku dosen pengampu memberikan proyek kepada mahasiswa yang dimana proyek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, proyek pendampingan digital marketing UMKM dan yang kedua yaitu proyek pendampingan legalitas UMKM. Adapun tahapan-tahapan program yang harus diikuti setiap mahasiswanya. Yang pertama yaitu pembagian program. Pada pembagian ini setiap mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih proyek yang akan dilaksanakan secara individu dan dibagi menjadi masing-masing 20 mahasiswa per proyek. Pada pembagian program ini saya memilih untuk proyek pendampingan digital marketing UMKM. Yang kedua ada pembekalan program. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembekalan program. Pembekalan ini dilaksanakan secara online melalui platform Zoom. Pembekalan program ini dibagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pendampingan digital marketing UMKM dilakukan 2 kali pembekalan pada tanggal 22 dan 29 September 2023. Sedangkan untuk sesi pendampingan legalitas UMKM dilakukan 1 kali pada tanggal 6 Oktober 2023. Yang ketiga ada pelaksanaan program. Waktu pelaksanaan program diberikan selama 4 bulan dan setiap mahasiswa diperbolehkan serta diharapkan untuk mendampingi lebih dari 1 UMKM. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu monitoring evaluasi program. Untuk kegiatan monitoring evaluasi program ini telah dilakukan 2 kali pada kegiatan perkuliahan di tanggal 17 November 2023 secara offline dan pada tanggal 15 Desember 2023 secara online. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari proyek pendampingan digital marketing UMKM. Yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Digital. Yang kedua untuk menambah wawasan dan pemahaman terhadap pentingnya digital marketing. Yang ketiga membantu UMKM memanfaatkan platform digital secara efisien, mengurangi biaya pemasaran tradisional. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mendukung UMKM agar dapat beradaptasi dan tumbuh dalam lingkungan digital untuk mencapai keberlanjutan bisnis. Selanjutnya yaitu manfaat dari pendampingan proyek di digital marketing UMKM. Yang pertama, membantu UMKM untuk memanfaatkan potensi penuh dari strategi digital, meningkatkan keberlanjutan bisnis, dan bersaing secara efektif di era digital. Yang kedua, mengajarkan UMKM untuk menggunakan platform digital secara efisien, mengurangi biaya pemasaran tradisional, dan meningkatkan efektivitas pengeluaran. Yang ketiga, membantu UMKM memahami persaingan, peluang, dan perilaku konsumen yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dan yang keempat, untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan UMKM melalui penerapan strategi digital marketing yang tepat. Berikutnya adalah proses kegiatan yang saya lakukan selama proyek pendampingan digital marketing UMKM. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari UMKM itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merujuk pada usaha ekonomi produktif yang memiliki kriteria tertentu. UMKM dapat berarti suatu bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil.
Penggolongan UMKM didasarkan pada batasan omset, pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat. UMKM juga menjadi faktor dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal pemberian bantuan dan kemudahan akses permodalan. Contoh UMKM di Indonesia dapat meliputi usaha kulineran rumahan, usaha fashion, usaha agribisnis, atau lain-lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari digital marketing. Digital marketing adalah strategi pemasaran atau promosi produk atau layanan menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Digital marketing memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih besar, berinteraksi dengan pelanggan secara real-time, dan melakukannya dengan cara yang hemat biaya. Digital marketing juga menawarkan kemampuan untuk melacak dan mengukur keefektifan kampanye, menjangkau audiens yang lebih besar, dan menargetkan kampanye dengan lebih tepat. Dalam era di mana teknologi digital telah merasuki hampir setiap aspek kehidupan, digital marketing menjadi landasan penting bagi bisnis dan organisasi yang ingin mencapai audiens yang lebih dan meningkatkan penjualan produk atau layanan mereka. Yang ketiga adalah pentingnya digital marketing bagi UMKM. Digital marketing sangat penting bagi UMKM karena dapat membantu bisnis UMKM berkembang dan maju. Dalam era digital seperti sekarang, hampir semua lapisan masyarakat sudah terkoneksi internet dan memiliki tujuan untuk mengakses internet. Oleh karena itu, media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk berbisnis dengan mudah. Beberapa manfaat digital marketing bagi pelaku bisnis UMKM antara lain memudahkan interaksi dengan pelanggan, menjangkau lebih banyak konsumen, dan menciptakan customer experience yang luar biasa. Dengan memanfaatkan digital marketing, UMKM dapat berkembang ke arah yang lebih positif dan mampu melebarkan pasar lebih luas lagi. Penggunaan strategi digital marketing dapat menjadi kunci bagi UMKM dalam menghadapi persiapan bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu, pendampingan digital marketing menjadi langkah strategis untuk meningkatkan gaya saing dan keberlanjutan UMKM. Yang keempat, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam proyek pendampingan digital marketing. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menganalisa dan mengidentifikasi profil UMKM. Untuk profil UMKM 1 yang saya dampingi, di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Nama pelakunya yaitu Ibu Rifa atau Ibu Rifasya. Nama usahanya yaitu Cookies by Rifa. Alamat usahanya di Jalan Perindustrian 3 nomor 25. Emailnya cookiesrifa@gmail.com. Nomor WA-nya 085711730798. Sosial media yang saya dampingi yaitu Instagram @cookies.rsa. Selanjutnya yang untuk profil UMKM kedua, nama pelaku usahanya adalah Ibu Sarah Amelia. Nama usahanya adalah Mochi by Sarah. Untuk alamat usahanya ada di Jalan Pramukasari nomor 3 dan emailnya yaitu mochibydapursara@gmail.com. Untuk nomor WA-nya yaitu 082113645147. Dan untuk sosial media yang saya dampingi yaitu Instagram @mochiby_dapursara. Selanjutnya ada poin kedua yaitu merancang dan merencanakan konten planner. Poin ketiga yaitu memproduksi 15 buah konten digital marketing bagi UMKM. Poin keempat mendistribusikan konten marketing secara terjadwal. Dan poin kelima yaitu membuat serta melaporkan konten planner. Sini sudah ada tabel social media post dan konten planner dari UMKM 1 yang saya dampingi yaitu Cookies Rifa dengan akun Instagramnya yaitu @cookies.rse. Nah, saya di sini akan menjelaskan untuk poin kedua sampai poin kelima tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk poin kedua yaitu merancang dan merencanakan konten planner. Yang pertama menentukan topik dan jenis konten. Nah, di sini sudah ada
untuk topik atau temanya, dan juga ada jenis kontennya. Untuk konten pertama, topiknya itu informasi produk jual mengenai filosofi cookies menggunakan jenis konten informasi. Konten kedua juga bertema informasi produk jual menggunakan jenis konten informasi. Konten ketiga dengan tema informasi produk jual menggunakan konten informasi. Konten keempat dengan tema pengenalan produk cookies coklat toples 250 gram, jenis kontennya itu promosi. Konten kelima yaitu pengenalan produk cookies coklat toples menggunakan jenis konten promosi. Untuk konten keenam juga temanya pengenalan produk cookies coklat toples 500 gram menggunakan konten promosi. Lalu konten ketujuh yaitu produk baru cookies menggunakan jenis konten informasi. Konten ke-8 temanya pengenalan produk coklat tenteng menggunakan jenis konten promosi. Konten ke-9 informasi mengenai produk coklat tenteng cookies menggunakan jenis konten informasi. Konten ke-10 yaitu tema open order produk jual menggunakan jenis konten promosi. Konten ke-11 yaitu pengantaran produk menggunakan jenis konten promosi. Selanjutnya untuk konten ke-12 yaitu testimoni pembeli cookies by Riva menggunakan jenis konten informasi. Untuk konten 13 ada giveaway, temanya jenis konten yang digunakan yaitu jenis konten hiburan. Ke-14 tema syarat dan ketentuan giveaway, jenis konten yang digunakan konten hiburan. Dan konten yang ke-15 yaitu tema pemenang giveaway, jenis konten yang digunakan yaitu konten hiburan. Ini untuk poin yang ketiga yaitu memproduksi digital content marketing secara bertahap. Nah, di sini ada gambar konten yang saya buat untuk UMKM kedua yang saya dampingi. Ini untuk konten pertama, lalu konten kedua, konten ketiga, konten keempat, konten kelima, konten keenam, dan ini story Instagram. Konten ke-8, 9, 10, 11, 12 ini ada reels Instagram atau video. Ini konten ke-14 dan ini konten ke-15. Nah, ini untuk UMKM yang pertama. Nah, untuk UMKM yang pertama ini ada hasil konten yang sudah saya buat. Nah, ini hasil gambar atau video dan link. Nah, ini ada link reels Instagram atau video, bisa dibuka. Nah, ini untuk contohnya seperti ini reelsnya. Ini juga contohnya. Nah, di sini juga hasil konten yang saya buat untuk UMKM pertama, bisa dilihat. Untuk poin keempat yaitu mendistribusikan konten marketing secara terjadwal. Seperti contoh konten pertama diupload pada hari Sabtu dan waktu upload jam 12 hingga 12.30. Di sini bisa dilihat untuk konten pertama, kedua, ketiga diupload pada hari yang sama yaitu 11 November. Untuk konten berikutnya diupload pada tanggal 12 November, konten berikutnya 14 November, konten berikutnya 15 November, lalu 16 November, 17 November, dan yang terakhir 19 November. Jadi jangka waktu yang untuk saya dampingi UMKM pertama ini dimulai dari tanggal 11 November sampai tanggal 19 November saya membuat digital content marketing untuk UMKM pertama dan juga content plannernya. Nah, kalau untuk UMKM kedua yang saya dampingi di sini
Nah, di sini ada tabelnya. Saya memulai UMKM kedua yang saya dampingi pada tanggal 29 November, lalu 1 Desember, 2 Desember, 3 Desember, 6 Desember. Jadi saya memulai dalam jangka waktu 29 November hingga 6 Desember atau kurang lebih seminggu. Saya juga menggunakan bantuan dari AI untuk jenis-jenis konten atau temanya. Jadi saya lebih cepat. Nah, untuk poin yang kelima yaitu membuat dan melaporkan konten planner. Berikutnya saya akan menjelaskan kendala serta solusi yang saya alami dalam proyek pendampingan digital marketing UMKM. Untuk kendala yang saya alami, yang pertama adanya keterlambatan informasi dalam menunggu daftar UMKM yang disediakan oleh mitra. Solusi yang saya lakukan yaitu mencari secara mandiri daftar-daftar UKM yang ada melalui platform Instagram, Google, dan juga TikTok. Kendala yang kedua yaitu kurangnya persiapan karena tidak memiliki plan B dalam mencari UMKM. Jadi solusi yang saya lakukan yaitu mulai mengirim pesan atau DM kepada UMKM yang saya cari melalui direct message Instagram, mengirim email pada daftar UMKM yang saya temukan di Google, dan juga mengirim pesan melalui TikTok. Kendala yang ketiga yaitu sulitnya mendapat UMKM yang ingin dibantu dikarenakan tidak adanya respon chat. Solusi yang saya lakukan yaitu saya juga mulai bertanya-tanya kepada teman-teman kelas yang memiliki daftar UMKM dan mulai mengirim pesan kepada UMKM yang disarankan oleh teman-teman kelas kepada saya. Lalu kendala yang keempat yaitu kekhawatiran dari pihak UMKM terkait masalah biaya jasa pendampingan. Nah, solusi yang saya lakukan yaitu saya menjelaskan kepada pihak UMKM mengenai kegiatan yang akan saya lakukan dan menjelaskan bahwa proyek pendampingan digital marketing yang saya lakukan adalah untuk tugas kuliah dan tidak dibungut biaya sepersen pun. Lalu untuk kendala terakhir yang saya alami yaitu foto produk yang dimiliki UMKM kurang bagus dan seadanya atau resolusi foto itu kurang bagus. Nah, solusi yang saya lakukan yaitu saya meminta kepada pihak UMKM untuk mengirim produk ke alamat rumah saya, lalu saya mengambil foto menggunakan kamera HP pribadi saya. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah digital marketing merupakan strategi atau upaya untuk memasarkan atau mempromosikan produk melalui segala jenis media digital, baik melalui internet maupun media digital lainnya yang saling terhubung. Hal ini mencakup kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online, seperti pemasaran melalui internet, media sosial, email, dan situs web. Pemanfaatan konsep pemasaran berbasis teknologi digital memberikan harapan bagi UMKM untuk berkembang menjadi pusat kekuatan ekonomi dan telah terbukti mampu meningkatkan penjualan produk hingga ke tingkat maksimal. Dengan banyaknya media digital di sekitar saat ini, dapat disimpulkan bahwa digital marketing adalah cara pemasaran yang sangat efektif. Lalu untuk saran, berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan penjualan suatu produk, disarankan kepada pelaku UMKM agar tetap dapat meningkatkan pemahaman tentang teknologi dan menjual produk menggunakan beberapa platform digital seperti ShopeeFood, GrabFood, atau GoFood agar mampu bersaing di dalam bisnis usaha. Yang kedua, disarankan kepada pelaku UMKM dapat mempengaruhi konsumen melalui tampilan yang menarik seperti promosi harga serta gambar produk yang jernih. Dan yang ketiga, saran untuk teman-teman yang mendampingi digital marketing UMKM disarankan untuk lebih aktif di grup yang ada untuk membahas progres dalam kegiatan proyek pendampingan digital marketing UMKM.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan tambahan yang saya ikuti selama perkuliahan mata kuliah kewirausahaan digital. Yang pertama, saya mengikuti sayembara lomba logo laboratorium kewirausahaan FEUNJ dan webinar nasional entrepreneurship yang diselenggarakan laboratorium kewirausahaan FEUNJ. Di sini ada bukti sertifikatnya. Lalu yang kedua, mengikuti seminar nasional pengembangan smart city dalam konsep tata kota berkelanjutan berbasis energi bersih yang diselenggarakan KAHMI Nasional. Yang ketiga, saya mengikuti International Seminar 2023 dengan tema From Ideas to Enterprise, a New Chapter Begins yang diselenggarakan oleh Laboratorium Kewirausahaan FEUNJ. Lalu yang keempat, saya mengikuti seminar praktisi mengajar FEUNJ yang diselenggarakan oleh Laboratorium Pemasaran Digital FEUNJ. Yang kelima, saya mengikuti seminar sosialisasi X Workshop PKMK yang diselenggarakan BEM Prodi Pendidikan Agama Islam FIS FEUNJ. Di sini ada dokumentasinya. Lalu yang keenam, saya mengikuti seminar Business Talk Programmer dengan tema Think Bigger Make Bigger Marketing Club Session 2023-2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Malaysia Sabah. Baik, sekian hasil pemaparan dari saya mengenai laporan akhir proyek pendampingan digital marketing UMKM dan kegiatan selama perkuliahan mata kuliah kewirausahaan digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.